Kakak beradik itu hanya memesan sepiring nasi goreng. Aku menahan lapar dan mempersilakan adik perempuanku makan lebih dulu. Dan tindakan seorang pemuda asing di warung itu membuat emosiku meluap. Hadirin sekalian, di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, di mana orang-orang sering kali terburu-buru mengejar kemewahan materi, apakah rasa kemanusiaan masih ada? Kisah seorang anak laki-laki yang berlumuran lumpur, menahan lapar demi semangkuk nasi goreng sederhana untuk adiknya, dan tindakan mulia diam-diam dari seorang pengunjung tak dikenal setelahnya pasti akan menyentuh hati kita masing-masing. Mari kita dengarkan kisah yang mengharukan ini untuk melihat bahwa keajaiban selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Namaku Banyu, usiaku 15 tahun. Usia di mana seharusnya anak-anak masih bisa dengan riang pergi ke sekolah, bermain dengan teman-teman, dan merengek meminta mainan baru kepada orang tua. Namun, hidupku dan Senja, adik perempuanku, berbelok ke jurang yang gelap dan penuh air mata sejak 3 tahun yang lalu. Kenangan akan malam yang menentukan itu masih selalu menyiksaku setiap kali hujan badai turun. Hari itu, ayah dan ibuku sedang dalam perjalanan pulang dari kerja shift malam ketika mereka mengalami kecelakaan lalu lintas yang sangat parah. Sebuah truk yang kehilangan kendali menyebabkan keduanya meninggalkan dunia ini, meninggalkan kami berdua terombang-ambing di tengah kerasnya kehidupan. Pemakaman orang tua kami berlangsung dalam sunyi di bawah guyuran hujan deras. Kerabat kami di kampung semuanya miskin. Mereka hanya bisa datang untuk menyalakan dupa, meneteskan beberapa tetes air mata belasungkawa, lalu bergegas kembali ke beban hidup mereka sendiri. Kami berdua resmi menjadi anak yatim piatu, tanpa tempat bergantung, tanpa bimbingan. Satu-satunya sandaran kami di dunia ini hanyalah nenek kami yang usianya sudah lebih dari 70 tahun. Nenekku bertubuh kecil, punggungnya sudah membungkuk karena terpaan angin dan badai waktu. Ketika mendengar kabar duka tentang kepergian putra satu-satunya dan menantunya yang berbakti, beliau pingsan. Setelah sadar, matanya yang keruh tampak kering karena air matanya telah habis, dan ia memeluk kami erat-erat. Tangannya yang kurus dengan urat-urat biru yang menonjol bergetar hebat. Nenek berjanji akan menggunakan sisa tenaganya untuk membesarkan kedua cucu kandungnya. Untuk memiliki tempat berteduh dan menghemat biaya, kami bertiga harus pindah dari rumah kontrakan lama kami ke sebuah pemukiman kumuh dan miskin yang terletak jauh di dalam sebuah gang berliku di daerah Jatinegara. Kamar kontrakan baru kami hanya seluas sekitar 10 meter persegi, beratapkan seng berkarat. Di musim kemarau, panas yang menyengat dari atap seng terasa seperti membakar, membuat sesak napas. Di musim hujan, angin dingin menyusup melalui celah-celah di dinding papan triplek, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di kamar itu, harta paling berharga hanyalah sebuah ranjang kayu reot tempat nenek dan Senja tidur. Sementara aku biasanya menggelar selembar tikar di lantai keramik yang sudah pecah-pecah. Beban mencari nafkah menekan pundak nenek yang rapuh. Setiap hari sejak subuh, nenek sudah harus pergi ke pasar, memunguti sisa-sisa kangkung atau daun singkong yang dibuang orang untuk dicuci bersih, diikat, dan dijual dengan harga murah. Ada hari-hari ketika hujan dan dingin, nenek masih mengenakan topi capingnya yang robek, berbalut jas hujan plastik tipis, duduk meringkuk di sudut pasar. Karena kerja terlalu keras dan serba kekurangan, kesehatan nenek semakin menurun drastis. Batuk kronis mulai menyiksanya setiap malam. Suara batuknya yang parau dan terputus-putus bergema di tengah keheningan malam di pemukiman kumuh itu membuat hatiku terasa perih. Seringkali aku terbangun di malam hari dan melihat nenek duduk di sudut ranjang, memegangi dadanya, mencoba menahan batuk agar kedua cucunya bisa tidur nyenyak. Obat-obatan murah yang dibeli dari apotek di ujung gang tidak mampu meredakan penyakit kronis orang tua. Makanan kami bertiga seringkali hanya nasi yang dicampur singkong, ditemani semangkuk sayur bening tanpa bumbu dan sedikit sambal terasi. Ada hari-hari ketika tidak mendapatkan uang sepeser pun, nenek dengan berat hati hanya menyajikan kami 2 mangkuk bubur encer, sementara beliau sendiri menahan lapar, dengan alasan perutnya sedang tidak enak dan tidak bisa mencerna makanan. Melihat nenek semakin layu seperti lilin diterpa angin, hatiku sebagai seorang remaja 15 tahun terasa sesak dan pilu. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup bergantung pada uang hasil keringat dan air mata nenek yang usianya sudah senja. Sebelum tragedi keluarga terjadi, aku adalah seorang siswa yang selalu berada di jajaran siswa terbaik di kelasku.
Nilai 10 yang cemerlang di buku catatanku pernah menjadi kebanggaan tak terhingga bagi orang tua dan nenekku. Aku sangat menyukai matematika. Memecahkan soal-soal matematika yang sulit memberiku kegembiraan yang tak terlukiskan. Wali kelasku sering mengelus kepalaku dan berkata bahwa jika aku terus mempertahankan prestasi ini, masa depanku akan sangat cerah. Namun kenyataan pahit membuatku terbangun dengan rasa sakit. Sekarang, ketika rasa lapar terus-menerus menggerogoti perutku, ketika batuk nenek semakin parau, buku-buku pelajaran dan rumus-rumus matematika seakan menjadi tidak berarti. Aku tidak tega duduk tenang di kelas yang aman dan hangat sementara aku tahu nenek sedang membungkuk memulung barang bekas di tempat pembuangan sampah, dan adikku harus mengenakan seragam sekolah yang sudah usang dan kekecilan. Suatu malam setelah senja tertidur lelap, aku duduk berhadapan dengan nenek di bawah temaram lampu minyak. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suaraku tetap tenang dan tegas. Nek, Banyu sudah berpikir matang-matang. Besok Banyu akan meminta izin pada guru untuk berhenti sekolah. Banyu sudah besar, Banyu punya tenaga. Banyu harus bekerja mencari uang untuk membelikan nenek obat dan membayar biaya sekolah senja. Nenek mendengar perkataanku, tangannya yang sedang memegang sesuatu tiba-tiba bergetar hebat, benda itu jatuh ke lantai. Nenek mengangkat wajahnya menatapku, matanya yang keruh berkaca-kaca. Beliau menepuk-nepuk dadanya yang kurus, suaranya serak dan tercekat. Jangan begitu, nak. Orang tuamu di alam sana tidak akan tenang. Kamu pintar. Kamu harus terus sekolah agar bisa keluar dari kemiskinan ini. Sesusah apapun nenek sanggup menanggungnya. Biar nenek memulung, biar nenek mengemis, kamu tidak boleh putus sekolah. Aku mendekat, menggenggam tangannya yang dingin dan kasar. Hatiku sangat sedih, tetapi tekadku tidak tergoyahkan. Nenek jangan berkata begitu. Banyu adalah kakak. Banyu harus bertanggung jawab menggantikan ayah dan ibu menanggung keluarga ini. Banyu berhenti sekolah sekarang, nanti kalau sudah punya uang Banyu akan ikut kejar paket. Tapi jika terjadi sesuatu pada nenek atau Senja harus putus sekolah, Banyu akan menyesal seumur hidup. Biarkan Banyu bekerja, Banyu janji akan menjadi anak baik, tidak akan bergaul dengan orang jahat. Meskipun nenek menangis dan memohon, keesokan paginya, aku tetap dengan tegas menyimpan buku-buku pelajaranku yang tercinta jauh di dalam lemari. Aku meminta sedikit uang yang berhasil nenek kumpulkan, lalu pergi ke pasar loak untuk membeli sebuah kotak kayu sederhana, beberapa kaleng semir sepatu hitam dan coklat, 2 sikat berbulu lembut, dan setumpuk kain lap bekas. Itulah seluruh modalku, alat mata pencaharian baruku. Pertama kali membawa kotak peralatanku ke jalanan Jakarta, kakiku gemetar, wajahku memerah karena malu. Setiap kali melihat anak laki-laki seusiaku mengenakan seragam putih biru bersepeda melewatiku, aku menundukkan kepala, bersembunyi di balik pohon angsana di pinggir jalan. Namun, bayangan batuk nenek dan senyum polos Senja mendorongku untuk terus melangkah. Aku mulai menawarkan jasaku. Awalnya suaraku pelan dan tertahan di tenggorokan, lama-kelamaan aku terbiasa. Suaraku menjadi lebih lantang, menggema di setiap gang. Dari seorang siswa pintar, aku berubah menjadi seorang penyemir sepatu keliling. Tangan yang dulu memegang pena untuk menulis dengan rapi kini menjadi kasar dan menghitam karena terkena bahan kimia semir sepatu murahan. Setiap pasang sepatu yang aku semir hingga mengkilap, aku mendapatkan beberapa ribu rupiah. Namun bagiku, itu adalah uang paling suci untuk menjaga denyut kehidupan keluarga kecilku. Jakarta saat ini memasuki akhir musim hujan, udara menjadi sangat dingin dengan cepat saat matahari terbenam. Malam itu adalah malam yang larut di akhir musim hujan ketika aku sedang meringkuk di sekitar kawasan Jatinegara, di mana jalan-jalan yang biasanya ramai kini mulai sepi. Angin dingin berhembus kencang, menyelinap masuk melalui lapisan bajuku yang tipis dan robek. Aku duduk meringkuk di tangga sebuah toko pakaian yang sudah tutup. Kedua tanganku saling menggosok, mencoba mencari sedikit kehangatan. Kotak peralatan semir sepatu di sampingku terasa sama dinginnya. Hari ini adalah hari yang sepi. Dari sore hingga sekarang, aku telah berjalan melewati entah berapa banyak jalanan, menawarkan jasa hingga serak, tetapi hanya segelintir pelanggan yang peduli pada anak laki-laki dekil ini. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan tumpukan uang receh dan meluruskannya.
Beberapa lembar uang Rp1.000 yang lecek dan berbau keringat. Setelah dihitung, jumlahnya tidak cukup untuk membeli obat batuk resep baru dari dokter puskesmas untuk nenek besok. Perutku yang kosong mulai berbunyi keroncongan. Sudah lama lewat waktu makan malam, tetapi belum ada apapun yang masuk ke perutku selain seteguk air putih yang aku minta dari warung teh pinggir jalan. Tubuhku lelah. Setiap ruas tulang punggungku terasa sakit karena terlalu sering membungkuk sepanjang hari. Tapi aku tidak berani istirahat. Aku berkata pada diri sendiri untuk bertahan sedikit lebih lama. Mungkin saja ada orang yang pulang larut malam dan perlu membersihkan sepatu kulit mereka. Sekitar pukul 8 malam lebih, dengan lelah aku mengangkat kotak kayuku, bersiap untuk pulang. Baru saja tiba di ujung gang, aku melihat sesosok tubuh mungil berdiri di bawah lampu jalan yang kekuningan. Itu adalah Senja, adik perempuanku. Dia mengenakan jaket seragam sekolah biru yang sikunya sudah usang. Lehernya terbalut syal wol abu-abu rajutan nenek. Melihat bayanganku dari kejauhan, Senja berlari gembira ke arahku, memeluk pinggangku erat. "Bang Banyu sudah pulang, aku menunggumu dari tadi." Aku mengelus rambutnya yang agak kasar, tersenyum untuk menyembunyikan kelelahan di wajahku. "Kenapa kamu keluar menunggui abang? Di luar dingin, kamu harusnya di dalam rumah bersama nenek." Senja mengangkat wajahnya yang tembam menatapku. Matanya yang besar dan bulat berbinar seperti bintang di malam hari. "Nenek menyuruhku menunggu abang di ujung gang. Nenek berpesan kalau abang pulang, kita harus makan sesuatu yang hangat. Nenek di rumah sudah makan bubur dari sore. Nenek bilang beliau kenyang dan tidak bisa makan nasi. Bang, hari ini aku dapat nilai 10 pelajaran mengarang." Loh, mendengar adikku berceloteh memamerkan prestasinya, rasa lelahku seakan sirna separuh. Aku memandang tanganku yang kotor oleh semir hitam lalu beralih ke pipi Senja yang memerah karena dingin. Aku menggenggam tangannya yang mungil, memutuskan bahwa aku tidak bisa membiarkan adikku kelaparan lebih lama lagi. "Abang tahu, Senjanya abang memang pintar. Ayo ikut abang, malam ini abang akan traktir kamu makan enak." Senja bersorak gembira, melompat-lompat di sampingku. Aku membawa kotak kayu yang berat di satu tangan, dan dengan hati-hati menuntunnya berjalan di sepanjang trotoar, menuju deretan warung sederhana yang masih buka melayani pelanggan makan malam. Kami berjalan tidak jauh hingga tiba di depan sebuah warung nasi goreng sederhana yang terletak di sudut persimpangan. Warung ini tidak memiliki nama yang indah, hanya sebuah papan nama neon box dari spanduk plastik yang warnanya telah pudar dengan tulisan merah menyala nasi goreng mie goreng sederhana. Ini adalah tempat yang cukup akrab bagi para pekerja kasar, para pengemudi ojek, atau mahasiswa miskin yang tinggal di sekitar area ini. Cahaya dari lampu neon putih menerangi sudut trotoar dengan terang. Aroma bawang putih yang ditumis dengan minyak wangi berpadu dengan aroma daging yang sedikit gosong. Aroma acar yang sedap menguar dari wajan besi besar yang diletakkan tepat di depan warung membuat perutku yang lapar semakin bergejolak. Suasana di dalam warung sangat ramai dan bising. Puluhan meja plastik biru dan merah diatur berdekatan. Para pelanggan duduk memenuhi tempat. Ada yang tertawa dan berbicara keras, ada yang mendentingkan gelas, ada yang menyeruput kuah panas. Suara spatula besi yang beradu dengan wajan dari sang koki menciptakan suara yang campur aduk namun penuh dengan napas kehidupan sehari-hari. Aku berhenti di depan etalase kaca yang memajang berbagai macam lauk pauk yang menggiurkan seperti ayam goreng renyah, sate ayam, tempe orek, dan tahu bacem. Menelan ludah, aku menunduk melihat penampilanku sendiri. Pakaianku kumal, penuh dengan bau debu jalanan dan bau khas semir sepatu. Sandal jepit di kakiku sudah menipis di bagian tumitnya. Dibandingkan dengan para pelanggan yang berpakaian rapi di dalam warung, aku dan Senja tampak sangat lusuh dan tidak pada tempatnya. Aku menggenggam erat tangan adikku, ragu-ragu untuk melangkah masuk. Senja sepertinya merasakan keraguanku. Dia merapat ke tubuh kakaknya, matanya melirik sekeliling dengan malu-malu. Aku menarik napas dalam-dalam, meyakinkan diri bahwa uang yang aku hasilkan adalah uang halal, tidak ada yang perlu dipermalukan. Aku memberanikan diri menuntun Senja melewati barisan kursi yang sempit. Aku berusaha berjalan dengan sangat hati-hati, mengerutkan badan agar kotak semir sepatuku tidak menyenggol pakaian bersih pelanggan di meja sebelah. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh warung dan dengan cepat menemukan sebuah meja plastik kecil yang terselip di sudut paling dalam.
Meja itu menempel pada dinding yang sudah bernoda karena lembab. Senja, duduk di sudut sini ya. Aku dengan lembut menarik kursi plastik untuk adikku, lalu meletakkan kotak peralatanku dengan hati-hati di bawah meja, dekat dengan kakiku agar tidak mengganggu jalan para pelayan. Aku mengambil selembar tisu dari sakuku. Dengan hati-hati membersihkan sisa-sisa minyak dan kecap di atas meja plastik peninggalan pelanggan sebelumnya. Duduk di kursi berhadapan dengan adikku, aku merasakan hawa hangat yang nyaman dari arah dapur, mengusir hawa dingin malam Jakarta yang tadi meresap ke dalam kulitku. Meskipun hanya sebuah sudut kecil yang kumuh di warung sederhana, saat ini bagi kami berdua, anak yatim piatu yang menggelandang, ini benar-benar surga yang hangat. Setelah kami duduk, aku mengangkat mata melihat papan menu besar yang dicetak di spanduk dan ditempel di dinding keramik yang kotor. Di sana tertera berbagai jenis makanan beserta harganya. Nasi goreng sapi Rp35.000, nasi goreng spesial Rp30.000, nasi putih ayam goreng Rp35.000. Setiap tulisan, setiap angka di papan itu menari-nari di depan mataku, berubah menjadi soal matematika paling rumit yang harus dipecahkan oleh seorang yang pernah menjadi juara matematika sepertiku. Aku merogoh dalam-dalam saku celanaku yang sudah robek ujungnya, menggenggam erat tumpukan uang receh yang baru saja aku simpan lalu mengeluarkannya. Aku menangkupkan kedua tanganku untuk menutupi dari pandangan penasaran orang-orang di sekitar. Aku meletakkan tumpukan uang itu di atas meja di bawah cahaya lampu neon yang redup. Itulah hasil kerja kerasku selama 12 jam menyusuri trotoar. Uang kertas ribuan yang lecek. Ada yang bernoda kuning. Ada yang ujungnya sobek dan ditambal seadanya dengan selotip. Ada juga beberapa lembar uang Rp5.000 dan Rp10.000 yang warnanya sudah pudar. Aku mulai dengan hati-hati meluruskan setiap lembar uang. Aku mengusapkan jari-jariku yang hitam dan kasar di sepanjang tepi kertas, mencoba membuatnya terlihat lebih rapi. Setiap selesai meluruskan selembar, aku bergumam menghitungnya. 2.000, 5.000, 10.000, 12.000. Aku menghitungnya 2 kali untuk memastikan tidak ada kesalahan. Total hari ini aku mendapatkan tepat Rp48.000. Otakku yang berusia 15 tahun segera bekerja dengan kapasitas penuh. Aku mulai mengalokasikan uang yang sedikit ini untuk kebutuhan paling mendesak. Harus menyisihkan setidaknya Rp25.000 untuk membeli obat batuk dan obat pelega napas untuk nenek besok. Batuk nenek akhir-akhir ini semakin parah. Tanpa obat, beliau tidak akan bisa tidur. Rp10.000 lagi harus disimpan untuk membayar uang kas kelas senja lusa. Tagihan listrik bulanan juga akan segera datang. Ibu pemilik kontrakan sudah mengingatkan sejak kemarin. Setelah dikurangi ini dan itu, uang yang bisa digunakan untuk makan malam ini hanya tersisa sekitar Rp10.000. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering dan pahit. Satu porsi nasi goreng termurah di warung ini, nasi goreng biasa tanpa daging, harganya sudah Rp15.000. Jika memesan satu porsi, aku harus mengambil beberapa ribu dari uang obat nenek. Jika memesan 2 porsi untukku dan Senja, uangnya akan sangat kurang. Besok nenek harus menahan sakit di dadanya lagi. Aku menatap Senja. Dia duduk dengan manis di hadapanku. Matanya yang jernih tertuju pada sepiring ayam goreng jahe yang harum yang baru saja dibawa pelayan melewati meja kami untuk disajikan ke meja sebelah. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana dia menelan ludah. Hatiku terasa sesak. Perasaan tidak berdaya memenuhi pikiranku. Aku adalah seorang kakak yang tidak berguna. Bahkan untuk makan malam yang layak dengan sedikit daging pun aku tidak bisa menyediakannya untuk adikku. Aku segera mengumpulkan tumpukan uang receh di meja, memasukkannya kembali ke dalam saku celanaku, menepuknya dari luar untuk memastikan aman. Aku mengubah ekspresi wajahku, mencoba tersenyum seceria dan sealami mungkin untuk menyembunyikan kepahitan yang bergejolak di dalam hatiku. Aku memanggil seorang pelayan yang sedang sibuk membersihkan meja di dekat kami. "Mas, mau pesan?" Suaraku tenggelam di antara kebisingan warung. Pelayan yang mengenakan kaos oblong berwarna merah marun itu, dengan lap basah di tangannya, berjalan cepat ke arah meja kami. Dahinya dipenuhi keringat. Dia berhenti di depan mejaku, matanya sekilas melirik pakaianku yang kotor dan kotak semir sepatu di bawah kakiku. Meskipun tatapannya tidak menunjukkan penghinaan atau pengusiran,
Ketergesa-gesaannya sudah cukup membuatku merasa gugup. Aku menarik napas dalam-dalam, mengangkat wajah menatap lurus ke arah pelayan untuk menyembunyikan rasa canggung seorang anak miskin. "Mau pesan apa? Cepat biar saya sampaikan ke dapur." Pelayan itu bersuara, tangannya masih sibuk membersihkan sisa kotoran di kursi sebelah. Aku melirik Senja. Matanya masih terpaku pada nampan-nampan makanan berwarna-warni di etalase kaca. Wajahnya penuh hasrat, tenggorokanku terasa pahit. Aku menelan ludah sekali lagi lalu memberanikan diri berkata dengan jelas, "Mas, saya pesan 1 porsi nasi goreng biasa saja." Pelayan itu berhenti mengelap meja, mengerutkan kening menatapku dengan heran. Dia melihatku lalu melihat Senja yang mungil duduk manis. "Cuma 1 porsi nasi goreng biasa? Nggak ada dagingnya loh ya? Kalian berdua makan seporsi apa cukup?" Pertanyaan yang jujur dan terus terang dari pelayan itu seakan menyentuh harga diriku yang kecil. Aku tahu dia tidak bermaksud menyindir. Hanya bertanya karena heran melihat 2 anak yang sedang dalam masa pertumbuhan memesan porsi yang sangat sedikit. Namun, keadaanku saat ini tidak memungkinkan untuk gengsi. Aku menyentuh saku celanaku tempat menyimpan uang receh, tersenyum canggung dan menjawab, "Iya, Mas, 1 porsi saja. Adik saya makannya sedikit." Pelayan itu mengangguk singkat, dengan cepat mengeluarkan buku catatan kecil dari kantong celemeknya, menulis dengan cepat, lalu berbalik dan bergegas menuju dapur yang menyala-nyala. Begitu bayangannya hilang di balik pintu kaca buram, Senja menoleh ke arahku dengan mata terbelalak penasaran. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, suaranya yang jernih terdengar. "Bang Banyu, kenapa pesannya cuma 1 porsi? Abang tidak makan sama aku?" Aku buru-buru mengibaskan tangan, mencoba menjaga tatapan mataku tetap alami, tidak menunjukkan kegugupan. Berbohong pada adikku adalah hal yang tidak aku inginkan. Tetapi saat ini, itu satu-satunya cara agar dia bisa makan dengan lahap tanpa perlu mengkhawatirkanku. "Abang tidak lapar?" Tadi siang waktu abang nyemir sepatu di dekat perempatan, ada ibu penjual roti yang kasihan dan memberi abang 1 roti isi daging yang besar sekali. "Abang makan sampai kenyang banget, sampai sekarang masih belum lapar. Kamu kan lagi masa pertumbuhan, makan saja sendiri biar sehat. Nanti kalau nasinya sudah datang, abang minta 1 sendok saja buat mencicipi." Mendengar perkataanku, Senja sepertinya langsung percaya. Wajahnya menjadi ceria, senyum merekah di bibirnya. "Oh begitu? Aku kira abang tidak punya uang jadi menahan lapar buat aku. Nanti kalau nasinya datang, aku akan kasih abang bagian acar yang paling renyah. Di rumah nenek cuma masakin aku sayur bening. Aku suka sekali makan acar yang digoreng dengan minyak." Aku mengelus lembut rambut adikku, hatiku terasa sangat pilu. Perutku yang kosong keroncongan, memprotes kebohongan canggung yang baru saja aku ucapkan. Aku menekan perutku untuk menahan rasa lapar. Di sekelilingku, aroma harum bawang putih goreng, aroma gurih lemak babi panggang terus-menerus tercium, menggoda indera penciumanku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menikmati suasana hangat dan aroma makanan di warung untuk melupakan rasa lapar yang menyiksa. Cukup dengan membayangkan besok nenek punya obat untuk meredakan batuknya, cukup dengan melihat senyum polos adikku, aku merasa pengorbanan kecilku malam ini sangat setimpal. Waktu menunggu nasi goreng biasa dihidangkan terasa sangat lama. Suasana di warung semakin ramai, suara orang tertawa dan berbicara, suara piring dan mangkuk beradu, menciptakan gambaran kehidupan yang ramai, sangat kontras dengan sudut meja kami yang sunyi. Senja duduk mengayun-ayunkan kakinya yang pendek belum menyentuh lantai. Dia dengan patuh melipat kedua tangannya di atas meja, tidak menunjukkan rasa tidak sabar atau menuntut seperti anak-anak lain. Tiba-tiba seolah teringat sesuatu yang sangat penting, Senja merogoh tas sekolahnya yang berwarna merah muda pudar, membuka resletingnya dan mengeluarkan sebuah buku tulis yang dibungkus plastik dengan rapi. "Bang Banyu, lihat ini, hari ini guru membagikan hasil ulangan mengarang. Bu guru memuji tulisanku paling bagus dan paling menyentuh di kelas." Senja dengan antusias mendorong buku itu ke arahku, matanya berbinar-binar penuh kebanggaan. Aku dengan hati-hati menggunakan sapu tangan lamaku untuk membersihkan sisa semir hitam di jariku sebelum dengan hormat mengambil buku tulis adikku. Membuka halaman demi halaman kertas putih bersih,
Aroma khas kertas baru tercium, membangkitkan kenangan indah saat aku masih bisa bersekolah. Di halaman yang terbuka, tulisan tangan yang bulat dan rapi berbaris lurus di bawah lampu neon. Nilai 10 yang bulat dan besar ditulis dengan tinta merah oleh guru, bersama dengan komentar yang sangat hangat membuat hatiku berdebar gembira. Tema yang diberikan guru adalah tulislah tentang orang yang paling kamu sayangi di keluarga. Membaca sekilas tulisan Senja yang polos namun penuh perasaan, hidungku tiba-tiba terasa perih. Dia tidak menulis tentang ayah atau ibu yang hebat seperti teman-teman sekelasnya, melainkan tentang neneknya yang bungkuk memulung barang bekas dan kakaknya yang setiap hari berkeliling menyemir sepatu di jalanan yang dingin. Setiap kata, setiap kalimat sederhana dari Senja seperti ombak lembut yang menenangkan hatiku, terasa pahit sekaligus bangga. Kakakku bernama Banyu. Bang Banyu sangat pintar matematika tapi dia tidak sekolah lagi. Setiap hari dia harus membawa kotak kayu untuk menyemir sepatu orang asing. Saat malam dia pulang, tangannya hitam legam tapi dia selalu tersenyum dan mengelus kepalaku. Aku paling sayang Bang Banyu di dunia, karena dia bekerja keras untuk membeli obat untuk nenek dan buku untukku. Aku buru-buru mengedipkan mata berkali-kali agar air mata yang hendak jatuh tidak membasahi halaman kertas putih itu. Aku menutup buku itu, dengan hati-hati meletakkannya kembali ke tangan adikku, berdeham untuk menyembunyikan emosi yang meluap di tenggorokan. Tulisan Senjanya abang bagus sekali, kamu harus rajin belajar, nanti masuk universitas besar biar nenek dan orang tua di surga bangga. Walaupun abang harus menyemir sepatu 10 atau 20 tahun lagi, abang bertekad akan menyekolahkanmu sampai selesai. Kamu tidak boleh malas belajar, dengar? Senja mengangguk mantap. Dua kepang rambutnya bergoyang lucu. Dia dengan hati-hati memasukkan kembali buku itu ke dalam tas, mengelus sampul plastiknya seolah itu adalah harta karun yang tak ternilai. Melihat adikku, aku merasakan kekuatan tak terlihat mengalir dalam darahku. Semua kelelahan dan pegal di tubuhku setelah seharian bekerja keras tiba-tiba lenyap tak berbekas. Biarpun hidup di luar sana penuh badai dan kesulitan, selama aku bisa menjaga senyum ceria ini di bibir adikku, aku rela menjadi benteng terkuat untuk melindunginya. Tepat pada saat itu, aroma harum bawang goreng dan acar tumis menyengat hidung kami. Suara langkah kaki pelayan mendekat, memotong lamunanku. Makan malam satu-satunya kami akhirnya dihidangkan. Setelah menunggu dengan sabar, pelayan tadi datang ke meja kami. Kedua tangannya membawa nampan plastik hijau lumut. Di atasnya ada sepiring nasi goreng biasa, mengepul dan sangat harum. Piringnya cukup besar, butiran nasi gorengnya diaduk rata, gembur, berwarna kuning keemasan yang menarik dari minyak dan sedikit kunyit. Di sela-sela butiran nasi yang montok terdapat potongan-potongan kecil acar timun yang ditumis bersama, menebarkan aroma asam yang merangsang selera. Beberapa batang daun bawang hijau ditaburkan di atasnya sebagai hiasan, membuat hidangan sederhana ini semakin menggugah selera. Disajikan bersama sepiring nasi goreng adalah semangkuk kecil kuah sup bening. Yang lebih istimewa, aku perhatikan pelayan itu dengan cermat membawa bukan hanya satu, tetapi 2 sendok aluminium mengkilap dan sebuah mangkuk kecil kosong dari porselen putih. Dia dengan lembut meletakkan piring nasi goreng dan mangkuk sup di tengah meja, lalu dengan hati-hati menata mangkuk kecil dan kedua sendok di depan aku dan Senja. Nasi goreng panas untuk kalian berdua sudah siap. Warung sedang ramai jadi dapurnya agak lama. Mohon maklum ya. Saya ambilkan mangkuk kecil tambahan agar kakaknya bisa membagi nasi untuk adiknya biar lebih mudah. Kalau kurang kuah atau mau tambah sambal, panggil saja saya. Pelayan itu tersenyum ramah. Nada suaranya hangat, berbeda dengan sikapnya yang tergesa-gesa tadi. Tindakan yang bijaksana dan perhatian kecil namun penuh kemanusiaan dari pelayan asing ini membuatku sangat terkejut dan terharu. Di tempat yang ramai dan sibuk seperti ini, orang biasanya sangat perhitungan. Keramahan yang ditujukan kepada pelanggan miskin seperti kami benar-benar hadiah yang berharga. Aku buru-buru berdiri, menundukkan kepala dengan sopan menjawab, "Iya, Mas, terima kasih banyak, makanannya wangi sekali." Setelah pelayan itu pergi untuk melanjutkan pekerjaannya yang sibuk, aku duduk kembali dan mulai membagi makanan. Senja menelan ludah dengan keras, matanya terpaku pada piring nasi yang mengepul. Aku tersenyum lembut, mengambil sendok aluminium dan menarik mangkuk kecil ke arahku.
Aku dengan cekatan menyendok nasi yang paling banyak dari piring besar ke mangkuk porselen kecil. Setiap gerakanku sangat hati-hati dan teliti. Aku mengaduk sendok di sekitar piring, berusaha memilih potongan acar terbaik, bagian nasi yang paling lembut dan paling beraroma untuk adikku. Di dasar piring nasi terdapat kerak nasi yang berwarna coklat muda dan renyah. Aku tahu itu adalah bagian yang paling sulit dikunyah, jadi aku sengaja menghindarinya untuk senja, hanya mengambil bagian nasi yang gembur di permukaan. Ruang di sekitarku seolah menyempit, hanya ada piring nasi goreng kuning keemasan dan kasih sayang tak terbatas yang aku miliki untuk adik kandungku. Dalam pikiranku, makanan ini bukan hanya untuk mengisi perut yang kosong, tetapi juga merupakan wujud perlindungan, tanggung jawab suci seorang kakak yang menggantikan posisi orang tua yang telah tiada. Mangkuk kecil itu perlahan terisi, membawa kehangatan ikatan keluarga di tengah dinginnya malam. Aku terus membagi makanan sampai mangkuk kecil di depan senja penuh hingga menggunung. Melirik piring besarku, aku melihat jumlah nasi berkurang drastis. Bagian nasi terbaik, terlembut, paling gurih, semuanya sudah berada di mangkuk senja. Di dasar piring porselen besarku sekarang hanya tersisa lapisan tipis nasi, beberapa remah acar, dan kerak nasi kering yang menempel erat di dasar piring. Total porsi makananku mungkin tidak sampai sepertiga dari jumlah nasi yang baru saja aku sendokkan untuk adikku. Aku mendorong pelan mangkuk nasi yang penuh ke arah senja, dengan lembut memberikan sendok aluminium kepadanya. Suaraku lembut penuh kasih sayang. Ini nasi untukmu, makan pelan-pelan ya biar tidak panas. Kunyah yang benar baru ditelan, makan dengan acar biar tidak enek. Senja mengambil sendok tetapi dia tidak langsung makan. Mata polosnya beralih dari mangkuknya yang penuh ke piringku yang hanya tersisa kerak di dasarnya. Keheranan dan kekhawatiran terlihat jelas di wajah tembamnya. "Bang Banyu, kenapa abang ambilkan untukku banyak sekali? Piring abang tinggal sedikit begitu. Mana cukup buat abang. Cepat ambil lagi dari mangkukku. Aku tidak akan habis." Aku tertawa, mencoba menunjukkan ekspresi ceria dan alami untuk menghilangkan keraguan di hati adikku. Aku mengulurkan tangan menepuk pipinya pelan. "Abang kan sudah bilang tadi siang makan roti sampai kenyang. Perut abang sekarang kecil sekali. Bisa menampung nasi segini saja sudah hebat. Lagi pula, abang suka sekali makan kerak nasi yang renyah di dasar piring ini. Baunya harum asap, dikunyah kriuk-kriuk enak sekali. Bagian nasi yang lembut abang kasih semua untukmu. Senja anak baik, cepat makan nanti nasinya dingin tidak enak." Mendengar penjelasanku yang tampaknya masuk akal, Senja akhirnya mengangguk percaya. Dia dengan patuh mulai menyuapkan sesendok kecil nasi ke mulutnya dan mengunyah dengan lahap. Melihat pipinya yang menggembung dan mengempis mengikuti irama kunyahannya, matanya terpejam menikmati rasa gurih nasi goreng sederhana. Hatiku dipenuhi kebahagiaan yang luar biasa. Rasa lapar yang menyiksa perutku seolah terhalau oleh kehangatan tak kasat mata. Aku juga mulai menghabiskan porsiku yang sedikit. Aku menggunakan sendok untuk mengerik dasar piring. Dengan susah payah mengikis kerak nasi yang keras. Mengambil sesendok kecil ke mulut. Aku mengunyahnya sangat lambat, merasakan asinnya garam, gurihnya sisa minyak, dan sedikit rasa kasar dari butiran nasi yang kering. Setiap kali mengunyah, aku meminum seteguk air untuk mengelabui perutku, menciptakan rasa kenyang palsu. Meskipun makananku hanya sisa-sisa remah, aku mengunyahnya dengan penuh penghargaan. Aku berkata dalam hati, selama keluarga kami bertiga selalu terikat dan saling menyayangi, selama batuk nenek berkurang dan Senja bisa bersekolah, bahkan jika besok aku harus makan akar pohon atau minum air putih saja, aku akan rela. Kasih sayang seorang kakak untuk adiknya tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata besar. Itu hadir secara sederhana dalam setiap butir kerak nasi kering yang aku telan ke dalam hati. Saat kami berdua sedang asyik menikmati makan malam sederhana kami dengan cara masing-masing, seorang pengunjung istimewa baru saja masuk ke warung dan memilih duduk di meja plastik tepat di sebelah kami. Dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun. Dia tampak sangat sopan dan terpelajar. Rambutnya dipotong rapi, wajahnya cerah memancarkan kecerdasan. Dia mengenakan kemeja biru muda yang licin, di luarnya mengenakan jaket tebal berwarna abu-abu untuk menahan dinginnya malam Jakarta. Melihat gayanya,
Aku menebak dia mungkin seorang karyawan kantor tingkat atas yang baru saja selesai lembur dan mampir untuk mencari makan. Tak lama setelah pemuda itu duduk, seorang pelayan dengan cepat menyajikan sepiring penuh makanan yang mengepul. Makanannya benar-benar pesta kecil bagi orang yang kelaparan sepertiku. Di atas meja tersaji berbagai hidangan lezat. Sepiring ayam goreng jahe berwarna keemasan yang harum. Semangkuk sayur asem iga yang segar, sepiring tahu goreng bawang yang renyah, dan sepiring kangkung tumis bawang putih yang hijau segar. Di samping itu ada sebotol bir dingin yang permukaannya dipenuhi tetesan air. Kemewahan di meja makan pemuda itu sangat kontras dengan piring nasi goreng biasa kami yang sudah hampir habis. Gambaran kontras itu terlihat jelas di bawah cahaya lampu neon warung. Di satu sisi adalah kecukupan seorang pemuda dengan pekerjaan mapan, di sisi lain adalah kemiskinan dua anak yatim piatu yang mencari nafkah sebagai penyemir sepatu. Aku sedikit menundukkan kepala, mencoba mengecilkan tubuh kurusku. Aku hanya takut bau dari pakaian kotorku mengganggu santap malam pelanggan di sebelah. Aku diam-diam mengamati pemuda itu. Dia mengambil sumpit, mengambil sepotong besar ayam, mengunyahnya perlahan, matanya menatap kosong ke arah lalu lintas yang sepi di luar. Namanya Bagas. Aku tidak sengaja mendengarnya ketika pelayan memanggil namanya saat mengantarkan makanan. Sepertinya dia adalah pelanggan tetap di warung ini. Meskipun suasana warung sangat bising, area di sekitar dua meja kecil kami terasa terpisah. Suara sumpit dan sendok, suara Bagas menyeruput kuah sup terdengar jelas. Senja sedang asyik dengan nasi gorengnya. Sesekali dia mengangkat mata bulatnya melihat piring paha ayam goreng mengkilap di meja Bagas dengan rasa ingin tahu khas anak-anak. Meskipun dia mencoba menahannya, aku masih bisa melihat keinginannya melalui cara dia terus-menerus mengecap bibirnya. Hatiku kembali terasa perih. Jarak antara dua meja plastik kami hanya beberapa jengkal. Tetapi jarak status dan kondisi kehidupan kami begitu jauh seolah dua dunia yang berbeda. Aku menghela napas pelan, terus menunduk mengerik sisa-sisa kerak nasi di dasar piring, mencoba mengisi kekosongan di perutku dengan harga diri dan kasih sayang untuk adikku. Makan di meja sebelah berlangsung dalam keheningan yang lambat. Aku perhatikan Mas Bagas baru saja menghabiskan potongan ayam terakhir di piringnya. Dia meletakkan sumpitnya di atas meja lalu tangannya meraih kotak tisu plastik. Tangannya meraba-raba kekosongan di dalam kotak itu. Kotak tisu di mejanya sudah habis, hanya menyisakan dasar plastik biru muda. Dia sedikit mengerutkan kening, melihat sekeliling mencari bantuan dari pelayan. Tapi di jam sibuk seperti ini, tidak ada yang sempat berdiri di dekat meja untuk membantu. Matanya kebetulan melirik ke meja kecil kami di sudut dinding lembab tempat kami berdua duduk berdekatan. Lebih tepatnya, matanya tertuju pada kotak tisu plastik berwarna merah muda yang masih penuh di tengah mejaku. Mas Bagas sedikit mencondongkan tubuhnya ke arah kami. Suaranya yang dalam dan sopan terdengar, memecah suasana canggung yang telah aku coba ciptakan. "Dek, maaf, kotak tisu di meja saya habis. Boleh pinjam kotak tisunya sebentar untuk membersihkan mulut?" Mendengar panggilan tak terduga dari pelanggan yang berpakaian rapi itu, aku terkejut, buru-buru melepaskan sendok aluminium yang sedang aku gunakan untuk mengerik kerak nasi. Aku mengangkat kepala, dengan gugup mengambil kotak tisu dengan kedua tangan dan dengan hormat mendorongnya ke tepi meja yang berdekatan dengan tempat Mas Bagas duduk. "Iya, Mas, silakan pakai saja. Kami juga tidak terlalu butuh." Saat aku mengulurkan tangan untuk mendorong kotak tisu, lampu neon dari langit-langit menyinari langsung, memperlihatkan dengan jelas gambaran kedua tanganku di depan mata pemuda bernama Bagas itu. Itu adalah sepasang tangan kurus dengan urat-urat biru yang menonjol. Jari-jarinya kasar seperti kulit pohon tua. Yang paling mencolok adalah lapisan semir sepatu hitam pekat yang telah meresap ke dalam setiap celah kuku. Setiap retakan di punggung tanganku, yang meskipun aku gosok dengan sabun sekuat tenaga hingga kulitku lecet, tidak akan pernah bisa bersih sepenuhnya. Bekas-bekas kerja keras dan penderitaan tergambar jelas di tangan seorang remaja berusia 15 tahun. Aku melihat tatapan Mas Bagas sedikit terhenti. Dia tidak buru-buru mengambil tisu, matanya malah terpaku lama pada tanganku yang hitam legam. Ada kilatan tatapan yang rumit di matanya, antara terkejut dan kasihan. Kemudian, secara refleks, matanya perlahan beralih dari tanganku dan menyapu meja plastik kami yang kusam. Pandangannya berhenti pada dua piring di depan kami.
Kebenaran terpampang nyata dan tidak bisa disembunyikan. Piring besar di depanku hanya menyisakan lapisan kerak nasi gosong dengan beberapa remah acar yang menyedihkan. Sementara itu, mangkuk porselen putih kecil di depan senja penuh dengan butiran nasi kuning keemasan yang gembur, dihiasi dengan banyak potongan acar timun terbaik. Senja sedang dengan patuh menyuapkan sesendok penuh nasi ke mulutnya, mengunyah dengan lahap, sesekali menatapku dengan tatapan penuh kasih. Dengan kepekaan dan pengalaman hidupnya, Mas Bagas dengan cepat menghubungkan fakta-fakta. Dia sangat mengerti bahwa dua anak miskin ini hanya punya cukup uang untuk memesan satu porsi nasi goreng sederhana. Dan kakak laki-laki yang kotor itu dengan sukarela memberikan seluruh bagian makanan terbaik dan terbanyak untuk adik perempuannya. Sementara dirinya sendiri rela menahan lapar dengan sisa-sisa remah. Aku buru-buru menarik tanganku, menyembunyikannya di bawah meja, seperti orang yang berbuat salah dan ketahuan. Wajahku terasa panas karena malu. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak ingin kemiskinanku terpampang di depan orang asing. Mas Bagas sepertinya menyadari kegugupanku. Dia dengan cepat mengambil beberapa lembar tisu dari kotak, tersenyum ramah, dan mengangguk pelan sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih ya Dik. Makan yang pintar ya, Nduk. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke mejanya. Suasana di sudut dinding itu kembali sunyi. Tapi aku tahu ada sesuatu yang tak terlihat baru saja bergejolak kuat di benak pemuda yang duduk di sebelahku. Setelah momen saling pandang yang canggung itu, aku berusaha menunduk, pura-pura fokus pada piringku yang sudah kosong. Senja terlalu polos untuk menyadari gelombang emosi yang bergejolak di udara. Dia masih mengunyah dengan santai. Kedua pipinya menggembung lucu. Sesekali menyeruput kuah sup bening. Aku menggunakan sudut mataku untuk diam-diam mengamati gerak-gerik di meja sebelah. Mas Bagas sudah membersihkan sudut bibirnya dengan tisu. Piring di depannya masih menyisakan cukup banyak makanan. Setengah mangkuk sayur asam iga masih mengepul. Piring ayam goreng jahe masih tersisa 3 atau 4 potong lezat dan botol bir dingin baru berkurang separuh. Biasanya para pekerja yang mampir ke warung ini akan makan sampai bersih. Tidak menyisakan sebutir nasi pun karena mereka menghargai makanan dan karena mereka benar-benar lapar. Tapi Mas Bagas berbeda. Sejak kembali ke mejanya, dia tidak lagi menyentuh sumpitnya untuk mengambil makanan lagi. Dia duduk diam seperti patung batu. Kedua tangannya saling bertautan, diletakkan di atas meja plastik, matanya menatap tajam ke ruang hampa di depannya, dengan ekspresi termenung dan penuh pikiran. Aku samar-samar menduga bahwa pemandangan kami berdua yang berbagi makanan tadi telah merusak selera makannya. Seseorang dengan hati yang baik, ketika melihat sesamanya harus berbagi setiap butir kerak nasi kering untuk bertahan dari kelaparan, pasti akan merasa potongan ayam mahal yang sedang dikunyahnya tiba-tiba menjadi pahit dan sulit ditelan. Di kepalaku muncul kekhawatiran yang samar. Aku takut dia akan berdiri, mengumpulkan sisa makanannya dan memberikannya ke piringku, disertai dengan kata-kata belas kasihan seperti yang sering dilakukan beberapa orang yang lewat saat melihatku menyemir sepatu. Jika itu terjadi, aku pasti akan menggandeng tangan Senja, berdiri dan langsung pergi. Sekalipun miskin, aku punya harga diri. Aku tidak akan pernah menerima makanan sisa atau belas kasihan langsung yang akan melukai kehormatan keluargaku. Tapi kekhawatiranku segera sirna karena cara Mas Bagas bersikap yang sangat bijaksana dan mulia. Nanti setelah aku merenungkannya kembali, ketika cerita itu diceritakan kembali oleh pemilik warung kepada semua orang, barulah aku memahami sepenuhnya semua proses psikologis yang rumit di dalam diri orang itu pada saat itu. Pemilik warung kemudian bercerita, saat berdiri di kasir, dia melihat Mas Bagas ragu-ragu sambil terus melihat ke arah kami berdua. Sepertinya dia sangat ingin segera memesankan kami sepiring makanan baru tetapi ragu karena takut melukai harga diri seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang sedang berjuang menjadi tulang punggung keluarga sepertiku. Dia mengerti bahwa memberikan kebaikan juga merupakan sebuah seni. Jika tidak hati-hati justru bisa menjadi luka yang mendalam bagi harga diri si penerima. Karena itu, dia memutuskan untuk memilih cara membantu yang sepenuhnya diam-diam dan sunyi. Setelah duduk beberapa menit lagi untuk memastikan kami berdua benar-benar fokus pada makanan kami, Mas Bagas dengan perlahan menarik kursinya dan berdiri. Gerakannya sangat pelan, tidak menimbulkan suara keras yang menarik perhatian.
Dia mengambil dompet kulit hitam dari saku jaketnya, perlahan berbalik dan berjalan lurus menuju meja kasir yang terang benderang di dekat pintu keluar. Saat itu, antrian di kasir cukup panjang. Dia dengan sabar menunggu. Sesekali matanya melirik ke arah sudut meja kecil kami dengan kehangatan yang aneh. Rencana belas kasihannya mulai dijalankan dengan langkah-langkah mantap dan hati yang penuh kemanusiaan. Di meja kasir, saat itu, Bu Lastri, pemilik warung, sedang sibuk menekan tombol kalkulator, menghitung tagihan sekelompok mahasiswa yang baru saja selesai makan. Bu Lastri adalah seorang wanita paruh baya, bertubuh subur, dengan wajah ramah yang selalu dihiasi senyum. Melihat Mas Bagas mendekat, dia langsung mengangkat wajah dan menyapa dengan ramah. "Mas Bagas sudah selesai makan? Hari ini ayam goreng jahenya pas di lidah, kan? Nanti saya kasih diskon buat pelanggan setia ya." Mas Bagas tersenyum tipis menanggapi sapaan wanita paruh baya itu. Dia mengeluarkan beberapa lembar uang bernilai besar dari dompetnya, menatanya rapi dan meletakkannya dengan lembut di atas meja kaca kasir. "Iya, Bu, masakan Ibu selalu enak sekali. Saya kenyang sekali ini, tolong hitung tagihan meja nomor 5 ya. Oh, sekalian, tolong hitung juga tagihan meja nomor 12 di sudut sana." Mendengar nomor 12, tangan Bu Lastri yang sedang menekan kalkulator tiba-tiba berhenti di udara. Dia menyipitkan matanya yang sudah banyak kerutan, mencoba melihat menembus kerumunan pelanggan menuju sudut dinding yang lembab. Melihat dua anak kecil yang kotor, yang satu sedang mengerik kerak nasi, yang satu lagi menyuap nasi goreng biasa, Bu Lastri langsung mengerti. Dia menoleh ke arah Mas Bagas dengan tatapan heran bercampur kagum. Meja nomor 12 itu milik dua kakak beradik penyemir sepatu yatim piatu di ujung gang itu. Mereka anak-anak yang baik, sesekali kalau dapat uang lebih baru berani kesini makan sepiring nasi goreng paling murah dibagi dua. "Apa Mas kenal dengan mereka?" Mas Bagas menggeleng pelan. Suaranya menjadi lebih dalam, membawa nada simpati yang mendalam. Seluruh percakapan ini diceritakan kembali dengan jujur oleh Bu Lastri kepada nenekku keesokan harinya. "Tidak, Bu. Saya sama sekali tidak kenal mereka. Saya hanya kebetulan duduk di sebelah mereka, tidak sengaja melihat keadaan mereka. Saya kasihan sekali melihat anak laki-laki yang menjadi kakaknya itu, Bu. Tangannya penuh semir hitam. Pasti seharian bekerja keras. Tapi dengan sepiring nasi itu, dia memberikan bagian terbanyak untuk adiknya. Dirinya sendiri hanya berani mengerik kerak nasi di dasar piring untuk mengganjal perut. Saya melihatnya sampai terasa perih di hidung. Makanan di mulut saya jadi tidak bisa saya telan lagi. Saya ingin membelikan mereka makan malam yang layak, sebagai sedikit tanda mata dari orang yang lebih tua." Setelah itu, Mas Bagas sedikit mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke kasir. Dia merendahkan suaranya, cukup agar hanya dia dan Bu Lastri yang mendengar, seolah takut ada yang tidak sengaja mengetahui rahasia kecil ini. "Tapi begini, Bu Lastri, tolong jangan bilang ke mereka kalau ada orang lain yang membayarkan sekarang ya. Saya takut anak laki-laki yang lebih besar itu tersinggung. Nanti dia mengira orang kasihan pada keadaannya lalu jadi minder, harga dirinya terluka. Anak seumuran dia gengsinya tinggi sekali, Bu. Biarkan saja mereka makan dengan nyaman dan alami. Nanti kalau mereka mau bayar, Ibu bilang saja sudah ada yang bayar, atau Ibu karang alasan lain yang masuk akal. Saya titip ini ya, Bu." Mendengar pesan yang begitu teliti, penuh pertimbangan psikologis dan pengertian dari pemuda itu, Bu Lastri terdiam selama beberapa detik. Hidung wanita yang terbiasa berdagang itu tiba-tiba terasa perih. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, di mana orang saling berebut setiap jengkal trotoar untuk mencari nafkah, jarang sekali ada orang yang masih memiliki hati yang baik, peka, dan memikirkan perasaan orang lain seperti ini. Bu Lastri mengangguk berkali-kali, sudut matanya basah oleh air mata. Dia mengambil uang yang diletakkan Mas Bagas di atas meja. Suaranya tercekat karena terharu. "Baik, Mas, saya janji, saya akan lakukan persis seperti yang Mas katakan. Mas ini benar-benar berhati mulia. Tuhan pasti akan melindungi orang-orang baik seperti Mas." Kejadian itu tidak berhenti hanya pada pembayaran satu porsi nasi goreng biasa seharga Rp15.000. Mas Bagas, dengan kepekaannya,
Telah berpikir jauh lebih dari itu untuk makan malam dua anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Setelah membayar tagihannya sendiri, dia kembali mengeluarkan selembar uang Rp500.000 yang masih baru dari dompetnya. Dia memberikannya langsung ke tangan Bu Lastri. Bu Lastri, tolong pegang uang ini, saya titip untuk makan kedua anak itu. Bu Lastri terbelalak kaget, buru-buru menolak dengan isyarat tangan, sepertinya tidak mau menerima jumlah uang yang terlalu besar dibandingkan dengan harga seporsi makan malam sederhana. Kebanyakan, Mas. Seporsi nasi goreng biasa hanya 15.000, tadi kan sudah Mas bayar sekalian dengan tagihan Mas. Saya tidak bisa terima uang ini. Mas Bagas tersenyum ramah, dengan tegas meletakkan uang itu di telapak tangan kasar pemilik warung. Dia menatap dalam-dalam ke mata Bu Lastri, suaranya penuh ketulusan dan ketegasan. Tolong diterima ya, Bu, biar saya senang. Yang 15.000 tadi hanya untuk piring nasi yang sedang mereka makan. Saya mau pesan begini, nanti Ibu lihat situasinya. Kalau mereka sudah selesai makan piring itu dan masih terlihat ingin tambah, entah mau tambah telur ceplok, sosis, atau semangkuk sup panas, Ibu buatkan saja lalu antarkan agar mereka makan sampai kenyang. Semua biaya tambahan, Ibu potong saja dari uang Rp500.000 ini. Mas Bagas berhenti sejenak, melirik ke arah meja nomor 12, tempat Senja dengan gembira menyuap sendok nasi terakhirnya. Bahkan jika mereka tidak berani memesan karena takut mahal, Ibu proaktif saja buatkan sepiring tumis daging atau semangkuk sop iga panas lalu antarkan ke meja mereka. Ibu katakan saja dengan baik bahwa warung hari ini sedang promosi menu baru, jadi memberikan sampel gratis untuk pelanggan, atau sebagai hadiah untuk pelanggan malam yang baik hati, Ibu bisa sesuaikan saja. Yang penting mereka bisa makan kenyang tanpa merasa berhutang budi pada orang asing. Sisa uangnya, Ibu simpan saja. Anggap saja saya traktir Ibu minum teh, karena sudah repot membantu saya menuntaskan niat baik ini. Tindakan dermawan dan pesan yang begitu cermat hingga ke detail terkecil dari Mas Bagas, bagaikan aliran sungai sejuk yang menyirami jiwa orang-orang yang menyaksikannya. Bu Lastri memegang uang di tangannya dengan gemetar, terharu hingga tak bisa berkata-kata. Dalam hidup ini, menyumbangkan uang untuk amal sudah merupakan perbuatan baik. Tetapi berbuat baik sambil menyembunyikan identitas, dan bahkan memikirkan berbagai cara untuk melindungi kehormatan si penerima seperti Mas Bagas, benar-benar langka. Setelah menitipkan pesan dari lubuk hatinya kepada pemilik warung yang baik hati itu, Mas Bagas dengan sopan membungkuk memberi hormat sekali lagi kepada Bu Lastri. Dia berbalik dan dengan santai berjalan kembali ke dalam keriuhan warung makan sederhana. Dia kembali ke meja plastik kecilnya, duduk diam, dan terus memandangi jalanan melalui jendela kaca. Pemuda itu membawa hati yang hangat di dalam dirinya, tidak meninggalkan nama, tidak mengharapkan balasan, tetapi tanpa sengaja telah menanam benih harapan yang cemerlang di hati dua anak yatim piatu yang dingin dan menyalakan api kemanusiaan di tengah hiruk-pikuk kota. Bu Lastri berdiri terpaku di dekat kasir, memandangi sosok pemuda yang baru saja menghilang ke arah meja nomor 5. Uang kertas Rp500.000 masih tergenggam erat di telapak tangannya, membawa beban aneh dari kehangatan kemanusiaan. Sudah belasan tahun berdagang di tengah pasar yang riuh, menghadapi berbagai macam pelanggan dari yang mewah hingga yang sederhana. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang memiliki hati yang begitu lapang dan peka. Suasana ramai warung seolah surut ke belakang, memberi ruang bagi emosi yang kuat yang bergejolak di benak wanita baik hati itu. Dia perlahan mengangkat ujung bajunya, menyeka air mata yang baru saja keluar dari sudut matanya, lalu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Setelah menyimpan uang itu dengan hati-hati di laci, Bu Lastri berjalan lurus menuju area dapur yang menyala-nyala. Di sana, Pak Joko, suaminya, sedang bermandikan keringat, kedua tangannya dengan lincah mengaduk wajan besi besar yang mengepul. Pak Joko adalah seorang koki veteran, dengan tubuh tegap dan wajah yang selalu memerah karena panasnya kompor. Melihat istrinya masuk dengan ekspresi aneh dan mata memerah, Pak Joko segera mengecilkan api, menoleh dan bertanya dengan cemas. Ada apa, Bu? Pelanggan di luar tidak bayar atau ada yang bikin ribut sampai kamu menangis begitu? Bu Lastri menggelengkan kepala berulang kali, mendekat dan menarik lengan baju suaminya sedikit ke belakang untuk menjauh dari suara bising exhaust fan. Dia mulai menceritakan seluruh kejadian di kasir dengan jelas.
Dia bercerita tentang tangan hitam Banyu, tentang bagaimana Banyu memberikan seluruh porsi nasinya kepada adiknya, dan tentang pesan mulia dari pemuda bernama Bagas. Setiap kata dari Bu Lastri seperti gelombang kecil yang menyentuh hati Pak Joko. Suaminya, yang dari luar tampak keras, sebenarnya memiliki jiwa yang sangat lemah di hadapan kisah-kisah kehidupan yang menyedihkan. Setelah mendengar ceritanya, Pak Joko menghela napas panjang, meletakkan spatula di samping kompor. Anak itu, Banyu, baik sekali. Orang tuanya meninggal dini, dia seorang diri berjuang membesarkan adiknya, tapi karakternya begitu mulia dan penuh kasih. Pemuda itu juga benar-benar teladan. Dia memberi bantuan tanpa pamer, bahkan memikirkan harga diri anak kecil. Perbuatan baik seperti ini, kita tidak bisa hanya diam menonton. Kamu ambil uang dari pemuda itu, dan urus makan malam kedua anak itu. Khusus untuk Mas Bagas, aku sendiri yang akan memasak hidangan istimewa untuknya. Sebagai tanda terima kasih dari warung ini untuk pelanggan berhati emas. Mendengar suaminya berkata begitu, Bu Lastri mengangguk setuju, senyum merekah di wajahnya. Semua kelelahan setelah seharian menjaga kasir seolah lenyap tak berbekas. Bu Lastri bercerita, Pak Joko, suaminya, saat mendengar cerita itu juga ikut berkaca-kaca. Dia memutuskan untuk mengambil potongan daging sapi segar terbaik, yang seharusnya disimpan untuk keluarga, dan langsung memasak seporsi besar. Dia menggeprek beberapa siung bawang putih dan menumisnya di wajan panas. Suara mendesis terdengar meriah. Aroma harum daging sapi berpadu dengan bawang bombay menyebar ke seluruh ruangan. Dalam sekejap, sepiring besar tumis daging sapi bawang bombay yang mengepul sudah siap. Hidangan itu tidak hanya berisi bahan-bahan segar terbaik, tetapi juga penuh dengan rasa kagum dan hormat dari pasangan pemilik warung terhadap sebuah tindakan amal yang mulia dan anonim. Pelayan yang sama, yang mengenakan kaos oblong merah marun, ditugaskan langsung oleh Bu Lastri untuk mengantarkan piring tumis daging sapi panas itu ke meja nomor 5. Pelayan itu dengan hati-hati membawa nampan melewati jalan sempit, dan tiba di depan pemuda bernama Bagas. Saat itu, Mas Bagas sedang diam-diam menyesap segelas es teh. Matanya sesekali masih melirik ke sudut dinding tempat Banyu dan Senja sedang menghabiskan butir-butir nasi terakhir mereka. Permisi, Mas Bagas. Bapak dan Ibu pemilik warung melihat Mas adalah pelanggan setia dan sangat mengagumi tindakan mulia Mas tadi di kasir. Pak Joko, koki kami, secara pribadi memasakkan sepiring tumis daging sapi terbaik di warung ini untuk Mas sebagai hidangan tambahan agar badan tetap hangat. Semoga Mas tidak menolak kebaikan kecil dari warung kami. Pelayan itu membungkuk, suaranya sangat sopan dan tulus. Mas Bagas terkejut, menoleh melihat piring daging sapi yang penuh dan harum di hadapannya, lalu melihat senyum ramah pelayan. Wajah Mas Bagas menunjukkan kebingungan yang jelas. Dia sama sekali tidak menyangka tindakan kecilnya akan membuat pemilik warung begitu peduli dan bersikap formal seperti ini. Dia buru-buru berdiri, mengibaskan tangannya pelan dan tersenyum menjawab dengan sikap yang sangat rendah hati. Tolong sampaikan terima kasih saya yang mendalam kepada Bapak dan Ibu pemilik warung ya. Makanannya terlihat sangat lezat dan menggugah selera. Tapi sejujurnya saya sudah makan seporsi penuh tadi. Perut saya sudah kenyang sekali, tidak bisa menampung sepotong daging pun lagi. Kebaikan warung ini akan saya ingat selalu. Tapi untuk piring daging ini, saya mohon izin untuk menolaknya agar tidak membuang-buang makanan enak. Pelayan itu berdiri terpaku. Tangannya masih memegang nampan plastik, wajahnya sedikit bingung tidak tahu bagaimana harus mengatasi situasi ini. Pelanggan menolak hadiah makanan jarang terjadi di warung sederhana seperti ini. Tepat pada saat itu, mata Mas Bagas tanpa sengaja kembali tertuju pada meja nomor 12. Piring nasi goreng biasa kedua anak itu sudah bersih tak bersisa. Senja sedang mengusap-usap perut kecilnya, sepertinya masih belum benar-benar kenyang setelah seharian. Sudut bibir Mas Bagas sedikit terangkat, membentuk senyum hangat. Sebuah ide cemerlang muncul di benak pemuda itu. Mas pelayan, kalau warung sudah berbaik hati memberikan hidangan ini untuk saya, berarti piring daging sapi ini sekarang sudah menjadi milik saya, kan? Mas Bagas bertanya dengan cerdik. Pelayan itu tertegun sejenak lalu dengan cepat mengangguk mengkonfirmasi. Iya, betul, Mas. Karena warung sudah memberikannya, hidangan ini sepenuhnya terserah Mas. Bagus.
Kalau begitu tolong bantu saya satu hal. Tolong bawa piring daging sapi panas ini ke meja nomor 12 di sudut sana. Letakkan saja di meja mereka agar kedua anak itu bisa makan untuk memulihkan tenaga. Makanan mereka sepertinya terlalu sederhana. Ingat, karang alasan yang masuk akal, bilang saja ini ucapan terima kasih warung di akhir hari atau hadiah untuk anak-anak, jangan sebut-sebut nama saya sama sekali. Dengan melakukan itu, saya akan merasa lebih nikmat dan bahagia daripada memakan piring daging ini sendirian. Mendengar pesan cermat Mas Bagas, pelayan itu merasakan kehangatan menjalar di punggungnya. Sikap saling memberi yang mulia itu tidak hanya menggandakan nilai sepiring makanan tetapi juga menggandakan perasaan baik yang menyebar di ruang sempit ini. Pelayan itu menundukkan kepalanya dalam-dalam sebagai janji yang teguh. Lalu dengan mantap membawa nampan makanan berbalik menuju sudut dinding yang lembab. Setelah menuntaskan niat baiknya, Mas Bagas dengan lembut mengenakan jaket abu-abunya, membayar uang kembalian di atas meja, dan melangkah keluar dari warung, meninggalkan di belakangnya sebuah kisah kehidupan sehari-hari yang mulai bersemi. Aku sedang menggunakan selembar tisu untuk membersihkan mulut senja, bersiap-siap membereskan barang untuk pulang ketika tiba-tiba aku melihat pelayan tadi mendekat. Kali ini di tangannya ada nampan plastik. Di atasnya ada sepiring tumis daging sapi bawang bombay yang sangat besar. Aroma harum daging segar berpadu, dengan lada tercium tajam. Sangat merangsang indera penciuman orang-orang yang perutnya selalu kekurangan sepertiku dan adikku. Pelayan itu meletakkan piring makanan di tengah meja, di samping dua mangkuk porselen yang sudah kosong. Aku terlonjak kaget, buru-buru mengibaskan tangan, mulutku tergagap. Mas salah meja. Kami hanya memesan satu porsi nasi goreng biasa tadi. Kami sudah selesai makan dan tidak memesan tumis sapi ini. Aku berpikir mungkin karena warung terlalu ramai, pelayan itu salah mengantarkan pesanan. Kalau sampai termakan, dari mana aku bisa mendapatkan uang untuk membayarnya? Senja yang duduk di seberangku juga ketakutan dan menarik tangannya, meskipun matanya tidak bisa lepas dari piring daging yang panas itu. Pelayan itu tersenyum cerah, menepuk pundakku pelan untuk menenangkan. Suaranya sangat alami dan lancar seolah sudah dilatih sebelumnya. Saya tidak salah, Dik. Piring tumis sapi ini memang untuk meja kalian. Ceritanya hari ini warung kami merayakan ulang tahun ke-10. Ibu pemilik warung memutuskan untuk secara acak memilih satu meja pelanggan terakhir untuk diberikan hidangan spesial sebagai ucapan terima kasih. Meja nomor 12 kalian kebetulan terpilih. Piring daging ini hadiah gratis. Sama sekali tidak dihitung biayanya. Kalian makan saja sampai kenyang. Tidak perlu khawatir apa-apa. Aku terbelalak kaget, menatap lekat pada pelayan lalu ke piring makanan. Di kepalaku tidak pernah ada konsep menang undian atau makan gratis di tengah ibu kota yang mahal ini. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba dan ajaib sehingga aku merasa seperti sedang bermimpi. Aku mencubit tanganku sendiri. Rasa sakit ringan membuktikan ini adalah kenyataan 100%. Senja bersorak gembira. Dia menangkupkan kedua tangannya. Matanya yang besar dan bulat berbinar-binar kegirangan. Asyik sekali, Bang Banyu. Kita menang undian. Warung Om ini baik sekali ya. Meskipun di dalam hati masih ada sedikit keraguan tentang keberuntungan yang datang tiba-tiba ini, melihat wajah ceria dan keinginan yang jelas di mata adikku, aku memutuskan untuk menyingkirkan semua pikiran rumit. Aku mengambil sumpit bambu, mengambil potongan daging sapi terbesar dan terlembut, meletakkannya dengan hati-hati di mangkuk kecil Senja. Baiklah, kalau ini hadiah dari warung, kita makan saja. Kamu makan daging yang banyak biar cepat besar. Bagian bawang bombay tumis ini biar abang yang makan. Abang lebih suka sayur. Senja dengan patuh membuka mulutnya dan menggigit sepotong besar daging sapi. Rasa manis gurih dari daging segar, rasa bumbu yang meresap di lidahnya membuatnya memejamkan mata karena nikmat. Dia mengunyah dengan penuh semangat, mulutnya terus-menerus memuji keenakannya. Aku juga mengambil beberapa potong bawang bombay tumis dan memasukkannya ke mulut. Meskipun hanya sayuran pelengkap, rasanya yang gurih karena dimasak dengan lemak sapi memberikan cita rasa luar biasa yang belum pernah aku cicipi seumur hidup. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan berjuang, kami berdua bisa menikmati makan malam yang kenyang, penuh dengan makanan lezat tanpa harus cemas tentang uang receh di saku celana.
Setelah menghabiskan potongan bawang bombay terakhir di piring, perutku untuk pertama kalinya merasakan kenyang dan puas yang sempurna. Senja bersandar di kursi, tersenyum puas, kakinya yang pendek berayun-ayun. Aku dengan hati-hati membersihkan mulut adikku dengan tisu, lalu membungkuk, mengambil kotak kayu berisi peralatan semir sepatuku. Kita sudah kenyang, sekarang kita bayar nasi gorengnya. Lalu kita jalan kaki pulang biar makanannya turun ya. Nenek di rumah pasti sudah menunggu. Aku menggenggam tangan mungil Senja, dengan hati-hati menuntunnya melewati barisan meja dan kursi yang sudah mulai sepi. Tiba di kasir, aku menarik napas dalam-dalam untuk memberanikan diri. Merogoh saku celanaku yang robek, aku menggenggam erat tumpukan uang receh. Merapikannya dengan hati-hati. Aku dengan berat hati mengambil 2 lembar uang 1.000 dari bagian uang obat nenek, berkata pada diri sendiri besok akan bangun lebih pagi untuk menyemir beberapa pasang sepatu lagi untuk menggantinya. Lalu aku menghitung pas Rp15.000 yang terdiri dari lembaran-lembaran uang kertas lecek 1.000-an dan 2.000-an. Aku meletakkan tumpukan uang receh itu di atas meja kaca dengan ragu, mengangkat mata menatap wanita pemilik warung berwajah ramah yang sedang tersenyum menatap kami. Permisi, Bu, saya mau bayar untuk meja nomor 12 di sudut. Saya pesan 1 piring nasi goreng biasa Rp15.000. Kalau tumis daging sapinya kata mas pelayan itu hadiah dari warung. Ini uang saya, Bu, tolong dihitung kembali. Bu Lastri tidak mengulurkan tangannya untuk menerima tumpukan uang recehku. Dia mencondongkan tubuhnya melewati meja kaca, tangannya yang hangat dengan lembut mengelus rambutku yang acak-acakan. Matanya memancarkan kelembutan dan kasih sayang. Dia mendorong pelan tumpukan uang receh itu kembali ke arahku. Suaranya yang dalam terdengar. Anak baik, simpan saja uangmu di saku untuk membeli obat nenek besok. Makan malam kalian malam ini, termasuk nasi goreng biasa dan tumis daging sapi yang lezat itu, sudah ada yang membayarkannya untukmu. Aku tertegun, telingaku berdengung, seolah-olah aku baru saja salah mendengar informasi yang tidak masuk akal. Aku tergagap bertanya kembali, suaraku bergetar karena emosi. Hah? Dari Kandas. Dari Kandas. Dari Kandas. Sudah ada yang bayar untuk kami, Bu? Siapa yang begitu baik hati membayarkan untuk kami? Bu Lastri tersenyum tipis. Matanya mengarah ke sudut warung tempat meja nomor 5 sekarang kosong. Itu mas-mas yang pakai kemeja biru dan jaket abu-abu yang duduk persis di sebelah mejamu tadi. Dia melihat kalian berdua anak baik yang saling mengalah, jadi dia merasa kasihan. Dia diam-diam kesini membayar seluruh makanan kalian. Bahkan berpesan pada ibu untuk membuatkan makanan enak tambahan agar kalian bisa makan sampai kenyang. Piring tumis daging sapi itu bukan hadiah dari warung, melainkan hadiah tak ternilai dari hati dermawan pemuda asing itu. Dia sudah membayar dan langsung pergi tadi, tidak ingin menerima ucapan terima kasih dari kalian. Mendengar Bu Lastri menceritakan kebenarannya, hatiku terasa sesak oleh gelombang emosi yang dahsyat. Aku terperangah, berbalik cepat melihat ke arah meja plastik nomor 5. Meja itu kosong, permukaannya sudah dibersihkan oleh staf, tidak meninggalkan jejak apapun dari sang dermawan tanpa nama. Kebohongan tentang program undian tadi hanyalah selubung halus untuk melindungi harga diriku yang rapuh. Setelah semua potongan cerita tersambung, barulah aku memahami betapa dalam dan mulianya cara Mas Bagas bersikap. Air mataku tak tertahankan lagi dan terus mengalir di pipiku yang kotor oleh debu jalanan. Senja yang berdiri di sampingku juga terkejut dan mengerti. Dia menggenggam erat tanganku. Aku mundur selangkah, menghadap ke arah meja nomor 5 yang kosong, lalu berbalik ke arah Bu Lastri, membungkuk dalam-dalam. Sebuah bungkukan yang berisi ribuan rasa terima kasih. Rasa hormat dari lubuk hati seorang anak yatim piatu terhadap kehangatan kemanusiaan yang baru saja menghangatkan jiwanya di tengah malam yang dingin. Meninggalkan warung sederhana itu, kami berdua berjalan bergandengan tangan di bawah lampu jalan yang kekuningan. Jakarta larut malam, angin bertiup kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi anehnya, aku tidak lagi merasakan dingin yang merayap di kulitku. Kehangatan ajaib memancar dari dadaku, menyebar ke seluruh tubuh. Kotak peralatan semir sepatu di tanganku terasa lebih ringan. Senja melompat-lompat di sampingku, terus menyanyikan lagu-lagu ceria yang dipelajarinya di sekolah.
Makan malam hari ini seperti keajaiban yang menjadi kenyataan. Keluar dari halaman-halaman dongeng yang dulu sering ibu ceritakan sebelum tidur, kami berjalan cepat melewati gang-gang sempit yang gelap. Saat tiba di pemukiman kumuh kami, suasana sekitar sudah sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan gonggongan anjing dari kejauhan. Kamar kontrakan kami yang beratapkan seng berkarat masih memancarkan cahaya lemah dari lampu pijar yang penuh debu. Baru saja tiba di depan pintu, aku sudah mendengar suara batuk nenek yang parau dan terputus-putus. Aku mendorong pelan pintu kayu yang reyot, menuntun senja masuk. "Nek, kami pulang." Aku bersuara cukup keras agar nenek tenang. Nenek sedang duduk meringkuk di tepi ranjang kayu tua. Tangannya memegang sepotong kain lap untuk menahan batuk. Melihat kedua cucunya pulang dengan selamat, wajah keriputnya menjadi cerah. Matanya yang keruh berbinar gembira. "Kalian pulang telat sekali. Sudah makan belum? Nenek di rumah khawatir sekali, takut kalian kenapa-napa di jalan." Belum sempat aku menjawab, Senja sudah melempar tas sekolah merah mudanya ke kursi plastik yang rusak dan berlari memeluk nenek. Dia dengan antusias menceritakan seluruh kisah ajaib yang baru saja terjadi di warung makan dengan nada bangga dan gembira. "Nek, hari ini kami makan tumis daging sapi bawang bombay yang enak sekali. Dagingnya besar-besar dan empuk. Aku makan sampai kenyang. Bang Banyu tadinya cuma mau beli nasi goreng biasa. Tapi ada mas-mas ganteng yang baik hati di meja sebelah, Nek. Dia membelikan kami sepiring besar daging. Dia bayar semua ke ibu pemilik warung lalu pergi begitu saja. Bang Banyu baru tahu pas mau bayar. Dia menangis loh, Nek." Nenek memeluk erat Senja. Tangannya yang kurus gemetar mengelus rambut cucunya. Nenek mengangkat mata menatapku seolah ingin memastikan kebenaran cerita yang sulit dipercaya ini. Aku mendekat, meletakkan kotak peralatanku di sudut ruangan lalu merogoh saku, mengeluarkan tumpukan uang receh Rp15.000, meluruskannya dan meletakkannya di atas meja. "Senja benar, Nek. Hari ini kami beruntung bertemu orang baik." Dia melihat kami makan seadanya jadi dia diam-diam membayar dan membelikan makanan enak untuk kami. Dia bahkan berpesan pada pemilik warung untuk merahasiakannya agar aku tidak malu. Berkat dia, hari ini kami bisa makan kenyang dan uang ini utuh. Besok aku akan ke apotek di ujung gang untuk membeli obat batuk yang baru untuk nenek. Nenek pasti akan cepat sembuh. Mendengar aku berkata dengan jelas, bahu rapuh nenek bergetar pelan. Air mata keruh dan asin mulai mengalir dari sudut matanya yang berkerut, membasahi pipinya yang gelap karena terpaan cuaca. Nenek menangkupkan kedua tangannya di depan dada, matanya menatap ke arah altar leluhur sederhana di rak kayu di dinding, mulutnya bergumam doa, "Ya Tuhan, Engkau Maha Melihat, leluhur melindungi kami. Di dunia ini masih banyak orang baik, orang asing yang menyayangi cucu-cucuku seperti keluarga sendiri. Semoga pemuda itu selalu diberikan kedamaian, usahanya lancar, sehat dan panjang umur. Nak, kita berhutang budi sebesar ini padanya, bagaimana cara kita membalasnya?" Di tengah ruangan kontrakan yang sempit dan kumuh, air mata kebahagiaan terus menetes. Kisah tentang seorang dermawan tanpa nama tidak hanya mengusir rasa lapar dua anak jalanan tetapi juga menghangatkan dan membangkitkan kembali kepercayaan pada kehidupan sebuah keluarga yang sedang menghadapi berbagai kesulitan. Keesokan paginya, Jakarta cerah. Sinar matahari pagi yang keemasan menembus celah-celah daun pohon angsana, menyinari kamar kontrakan kecil kami, mengusir hawa dingin semalam. Nenekku bangun lebih pagi dari biasanya. Beliau tidak terburu-buru pergi ke pasar untuk memulung barang bekas seperti hari-hari lainnya. Batuknya semalam sepertinya sedikit mereda berkat kebahagiaan batin yang baru saja diterimanya. Nenek menyisir rambut putihnya, mengenakan daster coklatnya yang sudah lama tapi paling bersih, lalu bergegas mengetuk pintu kamar kontrakan Mbak Sinta, tetangga kami. Mbak Sinta adalah seorang guru TK yang baru lulus. Sifatnya baik hati dan sering membantu kami saat kesulitan. Nenek menceritakan kembali seluruh kisah ajaib semalam kepada Mbak Sinta. Suaranya tercekat karena haru. Nenek menggenggam erat tangan Mbak Sinta dan memohon. "Mbak Sinta, Mbak kan berpendidikan dan bisa pakai telepon pintar itu. Tolong tuliskan cerita nenek dan unggah di grup Facebook warga di lingkungan kita." Nenek buta huruf. Tidak tahu harus mencari dermawan itu di mana untuk mengucapkan terima kasih. Tulis saja persis seperti yang nenek ceritakan.
Semoga kekuatan media sosial bisa membuat ucapan terima kasih keluarga kami sampai ke telinga pemuda baik hati itu. Mendengar cerita itu, Mbak Sinta juga ikut berkaca-kaca. Dia segera mengambil ponsel pintarnya. Dengan hati-hati mengetik setiap kata dari cerita sederhana dan tulus nenek. Unggahan itu dibagikan ke halaman komunitas warga dengan judul yang sederhana namun sangat mendalam. Ucapan terima kasih yang tertunda untuk pemuda tanpa nama di warung sederhana. Isi tulisan itu menggambarkan secara rinci keadaan yatim piatu kami, tentang sepiring nasi goreng yang dibagi dua dengan pilu, dan tindakan mulia serta bijaksana dari pengunjung asing bernama Bagas. Hanya dalam beberapa jam setelah diunggah, keajaiban kedua terjadi. Tulisan Mbak Sinta menarik perhatian ribuan orang di komunitas online. Jumlah suka, bagikan, dan komentar meningkat pesat. Ribuan orang meneteskan air mata melihat ikatan persaudaraan antara aku dan Senja, sekaligus menyatakan kekaguman mutlak terhadap tindakan indah dari sang dermawan bernama Bagas. Cerita itu menyebar secepat api yang hangat di tengah musim dingin. Sore harinya, pemukiman kumuh kami tiba-tiba menjadi ramai. Para tetangga yang membaca berita itu datang membawakan sesuatu untuk nenek. Ada yang membawa sayuran segar, ada yang membawa sekotak susu kental manis. Perwakilan dari kelurahan juga mengirim staf untuk berkunjung, memberikan bantuan, dan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan kebijakan untuk membantu keluarga kami. Yang lebih istimewa lagi, kepala sekolah sebuah SMP di dekat sini datang langsung. Setelah mengetahui prestasi belajarku yang cemerlang sebelum harus berhenti sekolah, kepala sekolah itu berjanji akan membiayai seluruh uang sekolah dan buku-buku agar aku bisa kembali melanjutkan pendidikanku yang tertunda. Pemuda bernama Bagas masih belum ada kabar. Dia tidak pernah muncul untuk menerima ucapan terima kasih atau memamerkan namanya. Tapi bagi keluarga kami, dia telah menjadi malaikat yang nyata. Sepiring nasi hangat penuh kemanusiaan malam itu tidak hanya memberikan kami makan malam yang kenyang, tetapi juga membangkitkan kebaikan yang terpendam di dalam masyarakat, membuka pintu masa depan yang cerah bagi kehidupan kami berdua. Setiap kali aku membawa tas ke sekolah, aku selalu berjanji pada diri sendiri akan belajar dengan giat, menjalani hidup yang jujur dan berarti, agar kelak aku bisa meneruskan api kemanusiaan yang telah ditanamkan oleh sang dermawan tanpa nama itu di dalam hatiku.